Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan bahas sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat ini tuh ada sebuah video berjudul Super bangga terjawab sudah akhirnya mengapa lagu Malaysia pakai bahasa Indonesia. Maksudnya kayak gimana ya? Kenapa lagu Malaysia tuh menggunakan bahasa Indonesia? Oh, kalau menurut aku sih karena emang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu tuh emang ini ya masih serumpun lah gitu ya, masih serumpun. Jadi mirip-mirip, cuman kalau Melayu itu kan lebih kayak aksennya gitu ya, beda kalau Indonesia tuh pakai a. Nah, itu aja sih menurut aku ya. Tapi kalau emang nyanyi kan susah juga kalau pakai ya nggak sih? Oke, sebelum kita play ini video buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus, kita lihat dulu video kali ini. Let's go. Oke, seperti biasa ya, untuk video originalnya teman-teman silahkan langsung mampir di Dunia Seleb atau langsung aja klik link yang aku selipkan di deskripsi video aku ini ya. Bahasa Indonesia, bingung kan? Sama, saya juga. Akhir-akhir ini bahasa Indonesia sedang tren diperbincangkan di berbagai kanal YouTube. Oke. Yang Malaysia pun mulai ikut-ikutan menggunakan bahasa kita. Apalagi di Indonesia juga punya bahasa slang yang mengundang rasa penasaran negara tetangga. Beberapa akun media sosial masyarakat Malaysia juga ramai membahas anak muda di Malaysia yang sudah mulai terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Hal ini mengundang kekhawatiran masyarakat Malaysia jika bahasa Melayu akan tergeser dengan kuatnya pengaruh bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia kadang bingung lagu-lagu Malaysia yang berbicara menggunakan aksen namun saat dinyanyikan menggunakan aksen populer banget di Indonesia ya, penyanyi untuk ya. tidak menambah rasa penasaran, langsung saja kita bahas. Baru ku sadari cintaku bertepuk sebelah tangan. Wah, itu lagu populer banget. Kalau orang Malaysia itu, kalau misalkan mereka ngomong itu kayak British accent, dan kalau orang Indonesia ngomong itu kayak American accent. Oh, berangkat dari rumpun bahasa yang sama, DS5 dalam proses penciptaan lagu Malaysia, mereka menggunakan bahasa baku standar, di mana bahasa baku standar bahasa Malaysia dan Indonesia memiliki tingkat kemiripan 90%. Faktor pasar juga menjadi alasan yang kuat di mana era 90-an lagu Malaysia merajai pasar Indonesia. Faktanya musisi Malaysia zaman dulu banyak menggunakan bahasa Indonesia untuk mengubah lirik yang awalnya bahasa Melayu ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya kayak gimana? Yang diubah dari versi Melayu ke versi Indonesia seperti lagu Mengintai dari Tirai Kamar yang kemudian bertajuk Buin Jadi Permadani. Ada lagi ini lagu yang populer ya, kenal banget lagu. 90% condong ke tata bahasa Indonesia. Apalagi pihak publishing Malaysia seperti Sari Amri yang tahu jika lagu-lagu Malaysia banyak diminati oleh masyarakat Indonesia. Sari Amri banyak menggandeng artis-artis Indonesia seperti Nika Atila yang punya nama besar di Malaysia. Yang mempengaruhi orang Malaysia memahami bahasa Indonesia adalah dunia sinetron, musik, dan juga para pekerja Indonesia di Malaysia. Jadi pengaruhnya banyak banget gitu ya. Menampilkan sinetron Indonesia biasanya pada hari Ahad ataupun Sabtu jam 1 siang. Lagu Indonesia pun tak kalah menariknya di Malaysia. Banyak lagu-lagu Indonesia seperti Better Man, Afgan, Rosa, dan lain-lain diputar di kafe-kafe, studio musik, dan anak-anak muda banyak yang nongkrong di situ. Jadi populer juga ternyata lagu Indonesia guys di Malaysia ya. Indonesia mendalam sekali, lebih kreatif dalam membuat lirik dan melodinya. Tak kalah hebatnya Indonesia di era 90-an pada masa pemerintahan Soeharto, pemirsa televisi Indonesia secara rutin disuguhi titian muhibah, suatu acara hiburan yang menampilkan penyanyi Indonesia dan Malaysia. Pada acara itu, penyiar televisi dari dua negara bisa saling berkomunikasi secara langsung. Indonesia menampilkan para penyanyi yang terkenal tidak saja di tanah air, tetapi juga di Malaysia. Malaysia juga menghadirkan penyanyinya yang dikenal luas di Indonesia. Jadi saling ini ya. Bangsa serumpun bisa tampil menghibur bersama-sama. Menyiarkan acara titian muhibah Indonesia-Malaysia untuk memperkuat kedekatan dua negara ini. Sebenarnya bahasa Melayu di Malaysia dan bahasa Indonesia sendiri sama-sama berakar dari asal bahasa yang sama. Bahasa Melayu di Indonesia sudah dipopulerkan sejak lama oleh penduduk di kawasan Sumatera dan juga di kawasan di luar Sumatera. Ya, Di era modern, bahasa Melayu Indonesia mengadopsi bahasa Melayu Riau Liga, sedangkan bahasa Melayu Malaysia mengadopsi bahasa Melayu Johor.
Faktanya baik itu Rio Lingga dan Johor, keduanya pernah sama-sama berada dalam satu kekuasaan kesultanan yang sama, yang dikenal dengan nama Kesultanan Johor Riau. Wah, ini Melayu. Kalau di sini tempat aku Riau emang kayak gitu sih, ini kekuatan gitu, emang kayak gitu. Bahkan di sini masih ada yang menggunakan bahasa Bahasa Melayu Melayu Rio gitu, Lingga guys. dan bahasa Melayu Johor Jadi di kayak zaman bahasa daerah modern. gitu sih. Penggunaan bahasa Melayu di Rio Lingga di Indonesia meliputi seluruh provinsi Kepulauan Riau dan sebagian daratan Sumatera, yaitu di Indragiri di Provinsi Riau. Sedangkan bahasa Melayu Johor digunakan di seluruh kawasan negeri Johor serta meluas ke seluruh kawasan Malaysia. Baik itu bahasa Melayu Rio Lingga maupun bahasa Melayu Johor sama-sama menggunakan bahasa dan logat yang sama. Hanya saja bahasa Melayu Rio Lingga di Indonesia disebut bahasa Melayu. Ini menjadi bagian dari Kepulauan Riau serta beberapa kawasan di Pulau Sumatera dan sebagian Kalimantan Barat. Sedangkan bahasa Melayu Johor menjadi standar bahasa formal di Malaysia. Oh, jadi itu perbedaannya ya teman. menginginkan pencapaian yang lebih tinggi dari apa yang kita ada, tetapi kita selalu takut untuk membuat perkara yang kita tidak tahu. Kita merasa tidak yakin, ragu-ragu, malu, malah melihat kelemahan diri melebihi kebolehan diri. Perbedaannya gimana? Aku cinta kamu. Saya suka kamu. Saya suka awak. Saya suka awak. Bahasa Melayu Rio Lingga yang digunakan sebagai standar bahasa baku di Indonesia merupakan bahasa sastra bagi kerajaan Melayu pada zaman dahulu. Jika sehari-hari masyarakat di Rio Lingga menggunakan aksen E, maka di acara formal mereka menggunakan logat aksen A. Logat aksen A inilah yang sudah tersebar ke seantero Nusantara terutama kawasan Indonesia, bahkan sejak sebelum kedatangan Belanda. Logat A juga terdapat di Malaysia namun hanya di sebagian kawasannya. Contohnya di Pulau Pinang, Sabah, dan Sarawak. Jadi itu aja yang menggunakan aksen A. Kalau ini pakai aksen E katanya. Tapi benar sih. Mengapa aksen A menjadi E? Coba dulu kita lihat. Terpaksa berhadapan dengan masa depan yang kita sendiri tak boleh nak jangka. And tak semua yang kita impikan, tak semua yang kita harapkan semua akan terlaksana. Di Malaysia baik itu aksen A, E, dan O semuanya dianggap sebagai bahasa Melayu. Sedangkan di Indonesia aksen E hanyalah bahasa bagi beberapa kawasan di Indonesia. Bahasa Melayu aksen A lazim digunakan masyarakat Malaysia terutama untuk hal-hal yang berkaitan dengan sastra termasuk dalam pembuatan lagu. Sedangkan di Indonesia aksen A adalah aksen nomor 1 seluruh daerah di Indonesia atau kita kenal sebagai bahasa Indonesia. Perbedaan bahasa Melayu Malaysia dan bahasa Indonesia sekarang. Oke, ini sekarang. Saya tak suka nasi uduk. Bahasa Melayu di Malaysia sudah didominasi oleh bahasa Melayu Johor serta ada mendapat beberapa kata serapan dari bahasa Inggris. Sedangkan Ya, ada bahasa kayak Indonesia adalah bahasa campur-campur Melayu ya. yang sudah berbaur dengan berbagai macam bahasa dari seluruh kawasan Indonesia. Bahasa Indonesia juga banyak menggunakan kata serapan dari bahasa Belanda yang tidak lazim digunakan di Malaysia. Sedangkan bahasa Melayu di Malaysia era kekinian sudah banyak bercampur bahasa Inggris yang jarang digunakan di Indonesia. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan yang semakin terasa antara kedua bahasa. Jalan keluar untuk berkomunikasi antara Indonesia dan Malaysia supaya saling mengerti satu sama lain adalah dengan menggunakan bahasa baku. Bahasa formal kedua negara relatif lebih mudah untuk saling dimengerti satu sama lain. Sepertinya kedua pihak perlu sama-sama membahas kembali kekerabatan antara kedua negara serumpun ini melalui bahasa baku sehingga tidak terjadi kesalahpahaman dalam menginterpretasi informasi antara kedua belah pihak. Nah, teman-teman, itu dia videonya ya. Tapi betul sih. Kalau dilihat sekarang sih bahasa Indonesia sama Malaysia tuh emang udah jauh banget kelihatan ya. Ya contohnya aja nih kayak gini nih. Aku tuh kan punya sepupu dia tinggal di Malaysia, lahir dan besar di sana ya. Tapi kalau dia pulang ke sini Indonesia, kalau aku ngomongnya kecepatan gitu ngomong bahasa Indonesianya, pasti dia tuh nggak ngerti guys, nggak ngeh gitu. Jadi ngomongnya harus pelan-pelan, kalau nggak ya pakai
menggunakan bahasa Melayu yang baku, yang kayak tadi menggunakan aksen itu, baru dia ngerti tuh. Tapi kalau aku udah ngomong ya Indonesia banget gitu ya, ngomongnya juga cepet-cepet gitu ya, dia tuh nggak bakalan ngerti teman-teman. Jadi kayak ada komunikasinya nggak nyampe gitu. Jadi betul sih, sekarang perbedaannya udah mulai jauh banget ya Indonesia Malaysia ya. Jadi mereka ternyata menggunakan di dalam nyanyi atau lagu tuh pakai ya sastra. Kalau sastra itu mereka tuh menggunakan aksen A gitu ya. Kalau Indonesia kan memang pakai aksen A. Tapi kalau di Indonesia itu masih ada sih kayak Kepulauan Riau ataupun ada beberapa tempat di Riau, di tempat aku tinggal nih, masih menggunakan aksen E itu guys ya, biasanya dengan kata lain menggunakan bahasa Melayu, karena di sini kan bahasa Melayu itu udah masuk ke dalam bahasa daerah gitu, karena bahasa Indonesia kan bahasa kebangsaan gitu ya. Jadi kalau bahasa Melayu ini dipakai ya kayak di daerah-daerah tertentu, tapi itu termasuk ke dalam bahasa daerah teman-teman. Nah, mungkin kali ini kita cukupkan sekian dulu. Kita bisa jumpa lagi next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye. Assalamualaikum.